Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. baik Bu. Semangat. Ya, semangat 45 ya. Maaf untuk hari ini kita melakukan pembelajaran dengan online karena ada kendala sedikit. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Apakah di Baik, sini masuk semua atau ada yang izin? masuk semua Bu. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya untuk materi hari ini itu Ibu akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ada yang tahu minggu kemarin kan udah saya jelasin nih ya tentang ekonomi. Ada yang masih ingat nggak ekonomi itu apa? Ilmu yang Ayo. mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ekonomi itu untuk bagaimana sih kita harus memenuhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, langsung saja ya, karena waktunya terbatas gitu, teman-teman. Di sini, eh, bentar saya ini dulu slide. Nah, oke, slide sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang masalah ekonomi. Nah, di sini masalah ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan modern. Apa sih perbedaan dari kedua masalah ini? Nanti saya akan jelaskan ya. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang masalah ekonomi klasik. Jadi, masalah ekonomi klasik itu ada tiga bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, kita ada produksi. Produksi ini produsen menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Nah, jadi kan setiap kebutuhan manusia itu banyak banget ya. Nah, di sini masalah produksi muncul. Jadi seorang produsen ini harus bisa memikirkan barang apa yang diproduksi yang sekiranya itu dibutuhkan kepada masyarakat yang banyak gitu. Jangan sampai yang kita produksi itu ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Eh, Terus yang kedua ada distribusi. Setelah kita menentukan eh, telah menentukan produksi apa nih yang kita buat, lalu kita ada distribusi. Nah, distribusi ini dilihat dari sisi distributor ya. Di si distributor ini menentukan nih bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan gitu, agar tepat sasaran produk yang kita buat ini tepat sasaran kepada konsumen gitu. Eh, Lalu yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi ini berarti eh, dilihat dari sisi konsumen. Jadi konsumen ini menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sebagai konsumen, kita itu harus bisa memilih barang atau jasa apa yang kita butuhkan. Jangan sampai sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita konsumsi, suatu barang yang tidak kita butuhkan gitu, sehingga akan mubazir dan akhirnya itu akan sia-sia gitu. Nah, dari ketiga ini apakah sudah bisa dipahami? Insya Apakah Allah sudah paham, Bu. dipahami? Sudah Bu. Ya, jadi intinya gini ya, kalau produksi itu dilihat dari sisi produsen, si produsen ini harus bisa memikirkan produk apa yang harus kita buat, bagaimana caranya, apa yang harus, pokoknya kayak bahan-bahan seperti itu ya. Kalau distribusi itu dilihat dari penyaluran barang, produk yang telah kita buat, bagaimana menyalurkan barang tersebut agar sampai kepada konsumen. Kalau konsumsi berarti dilihat dari sisi konsumen ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi modern pun ada tiga gitu. Ada what, ada how, ada for whom gitu. Pertama kita ada what dulu. What berarti apa? Nah, barang apa sih yang akan diproduksi gitu. Eh, jadi untuk
memproduksi barang itu harus jelas gitu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena sumber daya yang ada di dunia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, jadi di sini kita harus memikirkan dan kita harus prioritaskan nih barang apa yang harus diproduksi yang bisa digunakan atau dibutuhkan oleh banyak orang gitu. Contoh misalnya gini ya, dari pohon dah contohnya. Nah, dijadikan kertas kan. Nah, memproduksi buku apa gitu yang sekiranya akan dibutuhkan oleh banyak masyarakat, jangan sampai sesuatu yang diproduksi itu ternyata tidak digunakan oleh masyarakat dan hasil akhirnya akan membuang-buang sumber daya yang ada, sumber alamnya gitu, membuang-buang sumber alam. Karena tidak digunakan. Jadi di sini itu kita seorang produsen itu harus bisa memikirkan barang apa yang harus diproduksi agar bisa digunakan oleh konsumen. Jadi jangan sampai barang yang diproduksi itu tidak digunakan atau tidak diminati oleh si konsumen. Nah, selain kalau tidak diminati kita udah terlanjur menebang pohon kan jadi pohon itu akan semakin langka ya. Itu juga akan menjadi masalah gitu. Lalu juga akan merugikan kepada si produsen ini karena dia salah membuat produksi gitu. Contohnya seperti itu ya. Terus yang kedua itu ada how. How ini berarti how itu bagaimana cara memproduksinya. Nah, masalah ini itu berkaitan dengan teknik. Teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, di sini itu kita harus memikirkan teknik mana nih yang paling efisien gitu. Eh, contohnya contohnya gini deh. Ada pabrik ya, pabrik tahu. Nah, pabrik tahu ini tuh dihadapkan pada dua pilihan. Misalnya pilihan ya, misalnya kalau nih yang menggunakan sumber daya manusia gitu atau karyawan. Misalnya untuk satu hari itu bisa memproduksi 500 tahu 20 karyawan. Sedangkan untuk kita kalau menggunakan mesin itu sehari bisa menghasilkan 1.000 tahu gitu. Nah, kira-kira mana nih yang lebih efisien yang menggunakan sumber daya manusia sebanyak 500 tahu atau mesin sebanyak 1.000 tahu? Nah, kalau untuk membeli mesin kan satu kali ya untuk pembelian mesinnya. Sedangkan kalau kita menggunakan tenaga manusia, otomatis kita harus membayar gitu, menggaji bisa seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Tapi hanya menghasilkan 500 gitu. Yang lebih efisien ini teknik yang mana, teman-teman? Teman-teman ada yang tahu teknik mana yang lebih efisien? Yang pakai mesin, Bu. Pakai Nah, mesin, Bu. nah, jadi yang benar, jadi yang lebih efisien itu yang menggunakan mesin. Nah, disitulah yang dimaksud dengan bagaimana cara memproduksinya, teknik memproduksinya ya, teman-teman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, yang ketiga ada for home ya. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Nah, masalah ini itu berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi pola distribusi di masyarakat adalah perbedaan penghasilan konsumen. Nah, jadi kita ini memproduksi barang juga harus punya sasarannya, harus ada pasar-pasarnya gitu. Misalnya jangan sampai kita memproduksi suatu mainan gitu, tapi kita apa ya, kita memproduksi mainan gitu ya, tapi kita malah menjual barang tersebut kepada perusahaan. Itu tidak tepat sasaran, tidak balance gitu, teman-teman. Kalau misalnya selain itu juga nih barang branded ya kayak Gucci atau apa gitu yang branded yang buat untuk kalangan menengah di atas, tapi malah dijual di pasar-pasar yang untuk kalangan menengah ke bawah. Kira-kira bakal laku nggak itu? Bakal laku Enggak, Bu, Tidak, Bu. barang-barang. karena tidak sesuai Enggak. pasarnya. Nah, benar. Terus juga karena perbedaan pendapatan gitu. Oke, dari ketiga ini bisa dipahami kan teman-teman?
Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke. Selanjutnya ya, di sistem ekonomi. Eh, di sini langsung saja sistem ekonomi tradisional ya, slide selanjutnya. Nah, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang masih turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi tradisional adalah memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri. Contohnya kegiatan barter, berarti tukar-menukar ya. Jadi di sistem ekonomi tradisional ini dari nenek moyang kita ya. Jadi di sini itu belum mengenal uang, teman-teman. Awal mulanya itu kita belum mengenal uang. Eh, Kayak contoh yang digambar ya, misalkan ini contoh ya, ini si Yuli. Yuli punya ayam dan ini Salsa punya wortel. Mereka saling menukar gitu. Eh, Mereka di sini tidak mencari keuntungan, tapi mereka mencari kebutuhan yang mereka butuhkan. Kalau emang dinilai, cuma kalau misalnya di sistem ekonomi tradisional ini ya, kita bisa lihat dengan nilai yang berbeda gitu. Ayam sama wortel gitu. Kalau dinilai kan lebih mahalan ayam ya, tapi di sistem tradisional ini kita tidak mencari keuntungan, kita mencari kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Walaupun nilainya berbeda, tapi untuk mereka ini sangat gimana ya, dia itu tidak memikirkan nilainya gitu. Yang mereka mikirkan adalah kebutuhan yang mereka butuhkan seperti itu. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kelebihannya itu tidak adanya persaingan karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Nah, di sistem tradisional ini itu tidak ada persaingan karena melakukan ya berdasarkan kebiasaan gitu. Terus yang kedua ada masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dia tidak dikejar-kejar target ya. Kalau sekarang mah misal di pabrik ya kita harus dikejar-kejar target gitu. Kalau tradisional itu enggak gitu. Semau kita yang kita butuhkan gitu untuk diri sendiri. Nah, terus ada kekurangannya. Masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi eh, memenuhi kebutuhan, tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga tidak ada motivasi yang menciptakan sebuah kemajuan. Jadi kekurangan di sini itu di sistem tradisional ini tidak adanya kemajuan dan motivasi gitu. Kayak kita stuck aja di sini. Kalau misalkan mungkin ya kalau kan sekarang kan udah modern ya. Kalau misalkan dulu kita masih tetap stuck, walaupun emang sekarang masih ada sistem barter gitu. Dulu itu kalau misalkan mungkin kalau masih kita menggunakan cara tradisional, Indonesia ini udah tertinggal gitu karena tidak adanya motivasi dan kemajuan seperti itu. Dapat dipahami ya teman-teman? Nah, selanjutnya, Iya, Bu. slide selanjutnya. Nah, di sini ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, sistem ekonomi terpusat merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam kepemilikan maupun alokasi penggunaan sumber daya. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi komando adalah sumber daya alam diproduksi oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Jadi, contohnya kayak hutan ya. Misalnya itu diproduksinya itu oleh apa namanya oleh pemerintah gitu. Pemerintah yang mengatur gitu. Nanti hasilnya kan misalkan minyak kayak minyak pokoknya hutan gitu. Eh, itu pemerintah yang mengatur nanti hasilnya itu didistribusikan kepada rakyat seperti itu. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Di sini ada aduh, masalah ekonomi. Maaf, di sini saya ada yang tertinggal teman-teman di slide-nya, jadi langsung saja ya, dari pendapatan lebih merata. Jadi kelebihannya itu karena sudah diatur oleh pemerintah, jadi pendapatannya itu lebih merata gitu. Terus kekurangannya itu masyarakat, masalah masyarakat terhambat karena
karena diatur oleh pemerintah gitu. Terus masyarakat dan swasta terkekang. Jadi si swasta ini tidak bisa ikut campur gitu. Dia merasa terkekang ya, karena sudah diatur oleh pemerintah. Terus kekurangan selanjutnya itu monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat, sangat merugikan. Jadi adanya permainan monopoli seperti itu, teman-teman. Nah, slide selanjutnya mungkin. Nah, udah di penghujung nih ya. Mungkin teman-teman apa ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Karena Cukup, Bu. oke, baik ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf untuk keterbatasan waktu ya. Mungkin sesi tanya jawabnya ini tidak ada karena waktu juga. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya.